Alhamdulillah, sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Allah hormati khusus ketua madrasah dari Pembangunan Muhammadiyah pesantren Mahat Sunnah Yasin mereka ya, baik yang baru maupun yang lama. Kemudian para wakil taklim, hadirin jamaah sekalian, terkait dengan ketua madrasah ini perlu diketahui oleh para ikhwan, mekanismenya itu tidak seperti itu. Kalau dulu kita yang memilih di forum, bagaimana? Nah, sekarang juga sama, kita yang memilih. Jadi bukan semata-mata langsung apa pilih. Ini perlu diketahui. Tetap Pak Haji Lili dan yang satunya itu yang diajukan Bapak ada dua, di antara yang ini. Tetap itu pilihan ikhwan semuanya. Kemudian melalui Abah Jaga ya, saya sendiri yang langsung atas pilihan ikhwan, saya koordinasi dengan Abah Jaga menanyakan kepada saya, ini bagaimana yang dua ini baik semua dan pilihannya semua ikhwan. Jadi kita ajukan ke Bapak Sahabat. Akhirnya yang diamanati ini itu bukan berarti di antara dua itu ini yang lebih baik, ini yang lebih dekat dengan Tuhan. Itu urusan dulu. Jadi yang diamanati banyak, pertimbangannya apa? Jadi saya ucapkan terima kasih bernuhun kepada Bapak Sahabat. Terima kasih juga para kiai mujahid yang telah terlibat selama 3 tahun sehingga sampai seperti ini kemajuan Pembangunan Muhammadiyah Kabupaten Cirebon. Terima kasih. Kemudian juga selamat kepada Pak Haji Lili dan Ibu, tentunya semuanya untuk memang tugas berat tapi mulia. Sebetulnya jabatan ini sama dengan wakil taklim, dan semuanya juga yang perlu diketahui, tidak ada yang mau jadi ketua madrasah, jadi wakil taklim, tidak ada yang mau. Makanya kalau dikasih tahu dulu itu pasti nolak. Ya sudah, urusan dulu gitu ya. Semuanya bukan kehendak sendiri, bukan kehendak dirinya, tapi ini betul-betul amanah yang harus dijalankan oleh dari dulu kita. Itu terkait dengan ketua madrasah. Kemudian yang kedua, saya akan menyampaikan sabda guru yang paling pokok yang perlu dipahami oleh para ikhwan dan akhwat semuanya. Bang Sahabat pernah dawuh pada hari Kamis tahun 2020 bulan April, lama ya, jam 06.19 pagi hari. Hakikat keikhwanan. Jadi kita ini disebut ikhwan, pecinta kesucian Tuhan. Nah, apa itu sesungguhnya hakikat ikhwan? Hakikat ikhwan itu adalah saling menjaga persatuan dan kesatuan. Rangkak saja tidak boleh, apalagi pecah. Ini kalau bisa ini pasal pertama, jadi ikhwan ini disebut ikhwan koridor ini harus saling menjaga persatuan dan kesatuan. Bukan hanya dari lingkungan ikhwan, dengan sesama. Bahkan kalau kita kembangkan dengan kesadaran kita, setelah kita bertolekoh, kita sumpahnya itu
harus lebih luas. Kita berbangsa satu, kan itu bangsa. Nah kita bukan hanya bangsa Indonesia kita, karena Tanbi ini bukan negara hanya Indonesia saja, negara seluruh dunia, bukan agama Islam saja, bukan seluruh agama. Kita tuh berbangsa, bangsa kita itu bukan hanya bangsa Indonesia, tapi bangsa manusia. Bahasa kita bukan bahasa Indonesia saja. Kalau sudah bertolak, bahasa kita adalah bahasa cinta dan kasih sayang kepada sesama, apalagi kepada ikhwan, apalagi kepada keluarga. Dan satu lagi, berbangsa, berbahasa, terus tanah air. Tanah air kita bukan hanya Indonesia. Tanah air adalah tanah yang dipijak bumi kita ini, bukan tanah air. Arti itu betapa luas kita ternyata menyentuh bukan hanya iman, kita berbaik bukan hanya kepada iman, tapi kepada sesama, bahkan kepada sesama makhluk. Betapa luhurnya ini ajaran kita ini. Jadi ayo kita bangkit lagi sesama iman, kita harus saling menjaga persatuan. Provokator itu bukan iman, pemecah belah bukan iman, itu bukan. Itu jadi iman itu kalau ada yang pecah belah tidak dari nomor satu. Begitu. Ini kita akan dihormati oleh semua manusia. Sama-sama belajar. Bagaimana supaya bisa menyentuh itu? Ya tidak ada lagi anaknya dikit, dua dikit, istiqomah, sehingga akan memunculkan akhlak yang seperti yang apa yang saya sampaikan. Kemudian yang kedua, kita ini adalah iman pecinta kesucian jiwa. Nah, ini hakikatnya apa? Hakikatnya itu adalah kebeningan hati, hati yang bening, sehingga orang yang bening hatinya punya ciri, tidak akan terganggu oleh apa dan oleh siapa di sekitar kita, ya, di dalam rumah kita, di sekitar kita tetangga, dan di sekitar masyarakat kita. Kalau kita dikatakan kita orang sadar, karena puncak ibadah itu harus sampai ke puncak sidroh al-muntaha, sidrotul muntaha itu puncak kesadaran hakikatnya. Para nabi, para rasul, para guru suci, para itu sudah puncak kesadaran. Nah, kita ini hakikat kesucian jiwa ini adalah kalau kita semakin hari semakin sadar, akhirnya sudah dianggap kita orang sadar, kita harus menerima ketika dihadirkan oleh Allah manusia-manusia yang belum sadar. Bisa jadi si sadar ini lagi dididik oleh guru melalui karma guru jadi orang yang sabar. Bisa jadi dihadirkan pendamping yang kurang, yang apa ya, sehingga buat kita apa yang rewel misalnya contoh orang bukan pasangan. Saya tidak menyebutkan istri, kaum istri, pasangan dihadirkan pasangan yang rewel, bawel. Pasangan itu bisa istrinya, bisa suaminya. Itu bentuk kasih sayang mursyid. Sebenarnya mursyid mampu itu untuk mendamaikan atau membuat mawadah sakinah dalam rumah tangga, tenang bisa. Cuma ya biarin aja, diuji sabar tidak. Dihadirkan anak yang
yang susah buruk. Itu semua kalau sudah bertoleran, terima. Tujuannya kita zikir, tujuannya kita manakib, tujuan amalnya untuk itu sebetulnya. Prakteknya itu di dalam kehidupan. Kalau di sini mah ini seperti orang baik semua ini, seperti. Tapi melangkah dari sini baru praktek kita. Praktek zikir la ilaha illallah, praktek zikir hobinya, praktek apa? Ayo dipraktekkan. Ayo silakan mau menghina saya, ayo praktek itu awas. Begitu. Jadi kita itu pertama tingkatan tahapan-tahapan. Pertama kita harus mengingat atau mengingat atau menghafal. Itu awas, mengingat menghafal itu dalam kehidupan tingkat paling rendah itu. Apa bedanya dengan HP? Sekarang HP itu hafal 30 juz, hafal semua. Kalau kita butuh, ayo bina surat terpecah langsung muncul. Nah, kalau kita kan ya, bisa pulang ya, walaupun tidak hafal, kecuali dari terus. Nah, yang kedua, memahami. Tingkat memahami ini yang paling penting. Yang penting itu daripada semuanya penting, tapi ada tingkatan. Kedua, memahami. Ketiga ini menerapkan. Ini apa yang diomongkan tadi Kiai Aziz, apa yang diomongkan Pak Ketua Bapak Mujahid, Pak Hadi, apa yang dituangkan dalam Nabi dibaca, itu semua yang praktekkan. Kita udah enak, udah jaminan dari Allah sudah diridhoi. Kurang apa orang masih mencari-cari, kita sudah diridhoi, tapi buktikan. Cirinya diridhoi Allah itu harus ridho menerima ketentuan Allah. Harus apa namanya? Seluruh qalbi min nuri qulub. Seluruh qalbi min nuri qulub. Merasa senang ketika menerima kepahitan dalam hidup. Ini yang namanya ridho itu ini. Ya saya belum bisa sama, tapi kita harus mencapai arahnya ke situ tujuannya. Karena semua itu berbeda-beda ujiannya. Pasti. Enak dari sana mungkin anu, tapi tetap aja belum tentu dalam kehidupannya. Berbeda semua, berbeda juga ujiannya. Nah, dengan istiqomahnya dikir itu, amalia itu untuk kesimpulan itu, untuk menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, tidak terganggu oleh apa dan tidak terganggu oleh siapa. Itu ciri orang yang sudah kesucian Tuhan, sudah pergi hatinya. Jadi karena kebenaran hati, orang jahat pun kita hormati. Karena bangsa Abbas itu pernah bilang, Abu Jahal aja perlu. Abu Jahal aja perlu. Artinya nggak apa-apa, biarin aja. Di antara iman masih ada begini, ada ya kita maklumi aja. Jangan terlibat urusan orang lain. Ini kita aja urus diri dan keluarga kita. Muncullah sampai orang tertarik. Oh iya, ekonominya orang gue ya boleh dikatakan serba susah, tapi tenang bahaya kedalamnya gitu. Di mana kita teman-teman bahaya orang mikir apa ya? Nah kita. Jadi itu yang terpenting. Kesimpulannya adalah, ayo buktikan amalia kita ini terapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan keluarga kita, tetangga kita, dan